Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Kita, saya, atau semua yang ada di antara kita pernah melakukan dosa. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-100 Allah ceritakan, pernah ada seorang pendosa, ahli maksiat, dosanya luar biasa. Tapi kemudian dia langkahkan kakinya untuk berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian belum sampai pada majelis, belum sampai kepada pintu hijrah, summa yudrikul maut, mautnya mendahulinya. Maka kemudian derap langkahnya terhitung sebagai ampunan Allah. Al-Quran surat Al-Imran juga mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jika engkau mencintai Allah dan Rasulnya, di saat telah cinta kepada Allah dan Rasulnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sahabat muslim, saat ini kita bersilaturahmi kepada seorang sahabat. Siapakah beliau? Mari kita saksikan bersama-sama. Ikuti terus channel kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sutrisno. Nggih, Pak. Bapak Sutrisno. Mungkin hadirin pernah pemirsa sahabat muslim ingin tahu sosok siapa Bapak Sutrisno. Mungkin bisa dijelaskan. Sahabat muslim yang berbahagia dimanapun berada. Nama saya Sutrisno, usia 45 tahun. Saya terlahir dari orang yang biasa. Namun Allah memberikan kelebihan di saat usia saya sudah menginjak 30 tahun. Saya diberikan rezeki yang melimpah menurut takaran diri saya. Karena pada saat itu saya mempunyai sebuah usaha yang bisa menghasilkan setiap harinya sekitar kurang lebih belasan juta per hari. Belasan juta per hari. Namun karena saya sendiri pondasi agama saya tidak punya sama sekali. Memang saya dari remaja sudah tidak mengenal agama. Akhirnya dengan penghasilan yang menurut saya sangat besar itu, saya jatuh ke jurang kenistaan, jurang yang sangat dilarang oleh agama kita semua, agama Islam. Saya sempat mendengar cerita tentang sukses dan berhasilnya Pak Sutrisno hijrah sehingga menemukan jalannya. Yang dimaksud hijrah, mungkin sahabat muslim ingin tahu hijrah yang seperti apa yang panjenengan lakukan. Menurut pemahaman saya tentang hijrah itu sebetulnya setiap manusia itu tidak bisa untuk mengalihkan kebiasaan dengan mudah dari hal
keburukan menuju ke jalan yang benar itu tidak bisa kecuali dengan datangnya suatu hidayah seperti itu Pak Ustadz. Itu kalau menurut pribadi saya. Dulu awalnya panjenengan seperti apa? Ya kalau diceritakan sangat panjang Pak Ustadz. Dengan seperti saya katakan tadi, bahwa karena penghasilan saya yang besar, saya jatuh ke dunia malam yang isi setiap hari, setiap malamnya itu sudah tidak lepas dari kelakuan yang dilarang oleh agama. Mungkin tidak perlu saya jelaskan, sahabat muslim sudah bisa menerka kemana arahnya. Jadi selalu dosa-dosa besar yang saya lakukan, bukan dosa kecil. Ya, Dan sekarang alhamdulillah panjenengan berhasil keluar dari dunia itu. alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah hidup saya saat ini sudah mulai tenang dan awalnya saya tidak pernah untuk menjalankan ibadah, jangankan sholat 5 waktu atau 1 minggu sekali hari Jumat, tidak pernah sama sekali. Bahkan setiap hari raya 1 tahun sekali, selama itu saya tidak pernah melakukannya. Dan alhamdulillah saat ini Allah menuntun langkah saya sendiri dengan adanya hidayah yang datang kepada saya, sehingga bagi diri saya saat ini lebih baik, justru lebih baik dari sebelumnya. Di mana awal panjenengan mendapatkan atau menemukan pintu itu, pintu hidayah, pintu kembali kepada Allah? Titik di mana panjenengan itu kemudian berbalik? Jadi awalnya seperti ini Pak Ustadz. Di saat karena apa yang saya tanam itu sudah mulai saya petik, saya sudah istilahnya itu sudah enggan untuk hidup sebetulnya. Nah, cuman di sanalah di saat seperti titik itu tiba-tiba ada teman saya yang kebetulan sahabat karib saya. Saya bertujuan ingin menjual senjata angin. Senjata berburu. Iya, senjata berburu saya. Cuman pada saat itu justru tidak dibeli, tapi saya diberi bacaan sholawat yang sangat pendek. Berawal bertemu dengan seorang teman, berniat menjual senjata angin, justru tidak dibeli dan diberikan bacaan sholawat. Lalu? Ya, cuman saat itu karena saya kebingungan ini bacaan apa. Cuman kata teman saya, lakukan saja, nanti akan ada teman saya yang akan mendampingi. Nah itu saya baru mengerti bahwa saya diajak bermujahadah ternyata itu selama 40 hari. Mengapa jenengan kemudian tiba-tiba tertarik dan mau melakukan sesuatu yang tidak panjenengan ketahui manfaatnya atau keuntungannya, atau waktu itu kepentingan panjenengan mau menjual senjata? Apa yang membuat panjenengan tertarik melakukannya? Ya itu dorongan dari istri saya. Sebetulnya saya dari istri saya kan setelah saya pulang kan saya tunjukkan. Istri saya tanya awalnya Pak Ustadz, gimana ya senjatanya laku? Tidak, nggak laku. Cuman saya dikasih teman saya bacaan sholawat ini. Dan menurut beliau teman saya suruh ngamalkan 40 hari, nanti ada yang mau mendampingi. Seperti itu Pak Ustaz. Diajak mengamalkan sholawat. Kemudian bagaimana panjenengan melakukan dalam proses 40 hari tersebut? Apa yang dirasakan? Untuk awal-awal saya tidak merasakan apa-apa, tapi berjalannya proses 40-an itu di atas 10 hari
saya kok bisa menangis. Saya malah teringat dengan dosa-dosa yang saya lakukan. Jadi terasa tenang hidup saya. Meskipun dalam keadaan habis jatuh, yang awalnya saya sudah tidak ingin rasanya hidup lagi, itu timbul kekuatan yang tidak pernah saya sadari, yang membuat saya melangkah hidup itu lebih kuat lagi. Jenengan sampai merasa ingin menangis, apa yang dosa seperti apa yang jenengan rasakan sehingga sampai ingin menangis? Kalau ingat itu semua, Ustaz, saya sulit ya untuk mengungkapkannya. Tapi menurut saya saat itu sudah menjadi iblis mungkin. Karena apa? Tujuan hidup saya saat itu bukan untuk kesenangan diri saya, tapi justru saya akan mengajak teman-teman saya masuk ke jurang itu. Nah, saya merasa berdosa sekali sampai saat ini. Saya ingin mencari teman-teman saya yang dulu saya jerumuskan ke jurang kenistaan. Bapak mengajak teman-teman Bapak terjerumus ke dalam jurang kenistaan, ke dunia malam. Apa yang Bapak cari? Kemudian Bapak mengajak mereka sehingga menjerumuskan. Di sana ada kepuasan sendiri pada saat itu. Saya merasa bangga, saya merasa bahagia. Tatkala saya sudah menemukan korban-korban, teman-teman saya yang istilahnya agamanya kuat, tapi bisa saya pengaruhi untuk masuk mengikuti saya, itu saya saat itu mendapatkan kepuasan yang sangat puas. Dan setelah membaca sholawat justru hal itu Bapak tangisi. Ya, Ustaz, karena langkah itu sangat menjadi beban hidup saya sampai saat ini. Dan saat ini Bapak belum bertemu dengan orang-orang yang Bapak pada waktu itu jerumuskan? Sebagian sudah ketemu, dan alhamdulillah ada yang sudah mulai kembali ke jalannya, ke jalan Allah itu. Tapi yang masih banyak yang belum saya ketemukan teman-teman saya, karena ada yang di luar kota. Kebetulan untuk saat ini untuk sampai mencari teman saya dulu itu kesulitan, karena kondisi saya saat ini memang tidak seperti yang dulu. Mungkin kalau diberikan sebuah kesempatan, mungkin mereka ada di luar sana dan menyaksikan video kita. Apa yang ingin Pak Sutrisno sampaikan kepada mereka? Mudah-mudahan teman-teman saya di luar sana, di luar kota, dimanapun berada, mudah-mudahan cepat sadar bahwa kebahagiaan yang saya tularkan dulu itu ternyata hanya semu. Itu akan mengakibatkan kehidupan kita itu tidak membuat tenang, justru akan kehancuran yang akan kita dapati di depan. Mungkin untuk sahabat-sahabat saya yang dulu, mari kita bersama-sama kembali ke jalan, karena kebahagiaan yang hakiki bukan tempatnya di sana, tapi kita berusaha mendekat kepada Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita, mengadakan kita. Hanya itu mungkin yang bisa sampaikan. Pak Sutrisno, sahabat muslim yang budiman, sekilas cerita mungkin kita bisa ambil manfaat dari apa yang telah dijalani oleh Pak Sutrisno. Beliau sosok yang berhasil hijrah, berhasil melangkahkan kakinya yang tadinya jauh dari Allah, sekarang kemudian mendekat kepada Allah. Maka mungkin kita bisa petik pelajaran. Mudah-mudahan dengan yang beliau sampaikan,
kekuatan mujahadah, kekuatan membaca sholawat mampu merubah arah takdir kita bersama. Pak Sutrisno, terakhir mungkin ada pesan kepada para sahabat muslim, apa yang bisa panjenengan bagi kepada sahabat muslim yang ada di rumah? Para sahabat muslim, tolong diingat asal usul kita, tujuan kita diciptakan di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah. Jika kita lepas dari jalan itu, kita akan menjadi orang yang sangat celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, teman-teman sahabat muslim, mari dari saat detik ini kita berusaha menuju ke jalan usianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Terima kasih Pak Sutrisno yang telah mau berbagi cerita, berbagi kisah kehidupan panjenengan dengan kami. Mungkin itu akan sangat bernilai untuk kita dan para sahabat muslim yang ada di rumah. Mungkin itu sekilas cerita kisah Pak Sutrisno yang berhasil hijrah, berhasil keluar dari dunia gelap, dunia malam yang betul-betul bahkan menjerumuskan orang banyak, hingga kini beliau bangkit, beliau berubah, bahkan beliau mencari dan menyadarkan orang-orang yang telah banyak beliau sesatkan dahulu. Sekian dari kami sahabat muslim, kita jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, ikuti terus channel kami untuk kita dapatkan video-video inspiratif berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.